Itu makanya Imam Ghazali, Habib Abdullah bin Al-Haddad juga menyampaikan, kalau mau mendapat rahasia dari bacaan Al-Quran, bacaan dzikir, maka kita harus membacanya dengan penuh adab. Habib, tadi sudah dijelaskan juga terkait tentang bagaimana kita seorang murid harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan seluruhnya harus benar-benar memastikan menggunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Di anjuran selanjutnya Imam Haddad menganjurkan kepada kita, para murid, wa yambaghi ayyakuna lahu wirdun min kulli naw'in minal ibadat. Jadi di sini ada anjuran bahwa seorang murid itu harus memiliki wirdun, satu wirid khusus bagi dia yang harus dilakukan secara kontinu. Nah, ini apa relasinya, Habib? Kita tadi sebelumnya diajarkan untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Selanjutnya Imam Haddad mewasiatkan kepada murid untuk memiliki satu wirid khusus. Gitu, jadi kita sering dengar istilah wirid. Yang biasanya kemudian kalau dengar istilah wirid itu zikir. Wirid itu adalah zikir. Padahal wirid itu secara bahasa kan artinya sesuatu yang mengalir atau sesuatu yang datang. Sesuatu yang datang. Nah, tapi pada istilahnya seperti yang dijelaskan juga oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab yang lain, judulnya Risalatul Mu'awanah. Beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan makna wirid itu adalah suatu kegiatan positif yang dilakukan dalam waktu tertentu dan kadar tertentu secara kontinu. Nah, itu namanya wirid. Apapun kegiatan positif itu. Jadi kenapa disebut wirid? Karena siapa yang melakukan kegiatan positif secara kontinu dalam takaran tertentu dan waktu tertentu, perbuatan yang seperti itu akan mendatangkan aliran perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam dirinya. Aliran waridat, aliran ilahiyah, atau kemudian kalau dibahas di istilah tasawuf kan nanti jadi panjang kali lebar. Dan waridat itu kan beda-beda, waridat yang datang ke orang awam sama wali sama itu berbeda alirannya. Aliran yang datang ke orang awam atau murid yang baru pemula, murid yang pemula itu bisa jadi semangat bagi dia untuk mendekat, berpaling dari hal-hal yang bisa melalaikan, menjaga dia dari bisikan-bisikan yang tidak baik. Jadi hubungannya dengan waktu dan menjalankan perintah tadi sangat erat sekali. Kalau kamu sudah mengetahui modal kamu itu adalah waktu untuk melaksanakan seluruh perintah itu, berarti kamu harus membuat jadwal di dalam hidupmu. Ini yang kemudian dikenal dengan istilah wadhifah. Tugas-tugas. Murid itu harus punya tugas-tugas di dalam kesehariannya. Nah, sebetulnya mirip dengan murid sekolah, gitu ya. Harus punya jadwal. Jadwal yang segini. Harus punya jadwal. Kalau tidak mengikuti jadwal, bukan murid itu namanya. Nah, jadwal itu nanti yang dia sesuaikan dengan dirinya. Dan dia komit. Tidak boleh meninggalkan tugas tadi dalam kondisi apapun. Kalau tertinggal, dia harus mengganti. Harus mengganti. Nah, namanya manusia. Kadang-kadang juga dia terkena hajat dunia yang tidak bisa dia tolak. Ya, dia harus menggantinya. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan memanfaatkan waktu itu. Kalau kita bangun tidur, kemudian kita bertanya kepada diri kita, hari ini saya mau apa ya? Wah, itu kacau hidup kita. Kita tidak ada manajemen planning. Hari ini saya mau apa? Jangan jadikan dirimu seperti tas. Tas itu bisa dibawa. Kalau istilahnya ada yang bilang tas kresek. Apa kalau
Iya, kresek Indonesia. itu. Tas kresek gitu ya. Tas plastik Jangan, tas kayak plastik. Jangan jadikan dirimu seperti tas plastik. Tas plastik itu dibawa orang kemana aja bisa. Ada orang mau ke puncak, Ya. pergi bawa tas plastik. Ada orang mau ke masjid, bawa tas plastik. Sebentar lagi ada orang mau ke bioskop, bawa tas plastik. Bisa digunakan untuk sandal, digunakan untuk macam-macam. Jangan jadikan diri kamu seperti tas plastik ini. Bisa dibawa orang, ditenteng orang kemana-mana. Itu berarti kamu tidak punya jadwal di dalam hidupmu. Murid itu tidak bisa ditenteng orang kemana-mana. Karena dia punya wadifah di dalam hidupnya. Oh, umpamanya ada orang mendadak, hari ini kita mau ketemu. Loh, nggak bisa. Hari ini saya punya jadwal. Okay. Jadi murid itu, di antara ciri-cirinya murid yang punya wadifah, bangun tidur, dia tidak ada istilah, hari ini saya mau apa. Semua sudah padat jadwalnya ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Oke, Habib. Ini selain banyak hal juga tadi wirid-wirid yang disampaikan sama Habib, makna wirid dan sebagainya. Ada satu wirid yang dianjurkan kelihatannya dari sekian banyak ya di dalam fasal ini. Salah satu wirid yang dianjurkan oleh Imam Al-Haddad itu adalah falyukthir min tilawatil Quran. Jadi seorang murid juga harus memperbanyak membaca Al-Quran. Lah, bisa dijelaskan kan, Bib? Di sini dijelaskan banyak sekali ya. Membaca Al-Quran kan tidak hanya sekedar membacanya, harus mempunyai etika, harus mempunyai adab. Itu bagaimana Imam Haddad ini mengajarkan kepada kita etika membaca Al-Quran yang baik dan benar itu seperti apa, Bib? Ya, belum saya mulai ke situ. Saya mau menambahkan sedikit. Orang yang punya wirid, wadifah, tugas, itu nanti menjadikan dia waktunya itu dia jalani dengan hal-hal yang bermanfaat, bermanfaat. Nah, di antara wirid itu ada banyak kegiatan positif itu ada banyak. Yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad di antara wirid-wirid yang jangan sampai kau tinggalkan itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu tidak boleh tertinggal setiap hari. Bagaimana kita mau meninggalkan Al-Quran padahal dia itu adalah firman. Firman zat yang kita tuju. Bagaimana kita tinggalkan? Tidak masuk di akal. Rahasianya ada di situ semua. Karena semua sumber rahasia ada di dalam Al-Quran itu. Nah, sebagian orang kita dapati sibuk dengan wirid-wirid yang lain. Ya, wirid-wirid yang lain itu umpamanya zikir, la ilaha illallah, zikir ini. Baca Al-Quran enggak? Loh, bagaimana kamu? Al-Quran ini sumber segala rahasia. Tidak boleh kamu tinggalkan. Kalau zikir itu ibaratnya lauk, Al-Quran itu nasinya. Bagaimana kamu makan lauk tanpa makanan pokoknya? Tidak akan kenyang. Tidak akan kenyang, tidak akan mengenyangkan kamu. Nah, Al-Quran itu sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Nah, jadi kita ini harus punya bagian wirid Al-Quran setiap harinya yang mampu kita baca sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Walaupun di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad juga di kitab An-Nasaihah Diniyah, dia menganjurkan paling tidak 1 juz setiap hari. Paling tidak. Itu minimal, kata dia. Kalau kita 1 juz itu berarti setiap habis sholat 2 lembar. 1 juz kan 10 lembar. Tapi sekali lagi kembali kepada kondisi seseorang. Kita. Murid sekarang sama murid dulu kan beda. Kalau mampu 1 juz, kejar target supaya bisa 1 juz. Tapi yang kita kejar itu sebetulnya pada intinya bukan berapa lembar Al-Quran yang kita baca. Cuma yang kita kejar adalah rahasia dari Al-Quran tadi. Nah, orang kalau mau mendapatkan rahasia dari Al-Quran, dia harus mendekat kepada Al-Quran. Harus berulang-ulang membaca Al-Quran. Yang kedua, kalau mau mendapatkan rahasianya, dia harus menjaga adab saat membaca Al-Quran tadi. Bukan sekedar membacanya. Kalau kamu sekedar membacanya, pahala kamu dapat enggak? Dapat. Tapi rahasia dari Al-Quran dan pengaruhnya di dalam hatimu, pengaruhnya di dalam kehidupanmu, kalau kamu sekedar membacanya tanpa adab, tidak dapat itu. Kalaupun dapat,
sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali. Itu makanya Imam Ghazali, Habib Abdullah bin Al-Haddad juga menyampaikan, kalau mau mendapat rahasia dari bacaan Al-Quran, bacaan dzikir, maka kita harus membacanya dengan penuh adab. Nah, adabnya itu diantaranya dengan tadabbur lima anihi, merenungi bacaan tadi, tartil li al-fadhi, tidak tergesa-gesa dalam membacanya, sehingga tergesa-gesa yang merubah bacaan panjang pendeknya, saddah jadi hilang, atau hal-hal lainnya. Wal yakun mumtali'an bi'azamatil mutakallim. Ini adab. Ketika kamu membaca itu, kamu memiliki pengagungan terhadap sang pengucap, yaitu Allah SWT. Ini kamu ini membaca firman Allah. Sampai di dalam hadis disebutkan qari'ul Qur'an jalisullah. Pembaca Al-Quran itu menjadi teman duduknya Allah. Bagaimana kita jadi teman duduknya presiden, umpamanya? Kalau kita seenaknya saja, kalau kita seenaknya saja diusir kita, diusir aja itu masih mending. Gitu ya. Kalau di penjara bagaimana seenaknya di depan presiden? Nah, bagaimana kita teman duduknya Allah Subhanahu Wa Taala? Adab kamu bagaimana membaca itu? Nah, di antaranya dijelaskan adab itu bagaimana sih? Di antaranya kalau kamu membaca tentang surga, tawaran surga dari Allah, kamu harus membacanya dengan penuh pengharapan. Ditawari Allah kok kamu biasa-biasa saja. Adabnya orang kalau ditawari sama siapapun, itu kan menunjukkan rasa senang. Nah, kesungguhan dalam terima kasih. Nah, kalau Allah menawarkan surga kepada kamu, masa kamu biasa-biasa saja? Harus ada suka. Nah, menginginkan itu. Kalau Allah mengancam dengan neraka, harus takut. Di situ kita memohon agar supaya kita dimasukkan gitu. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, harus siap di dalam hati kita. Labbaik ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, harus siap di dalam hati kita. Labbaik ya Allah. Mau disuruh apa saya? Seperti kita dipanggil orang tua kita. Fulan, kita bilang labbaik. Itu di hati sudah siap. Mau disuruh apa ini? Nah, harus seperti itu. Kemudian ketika membaca sifat-sifat Allah SWT, harus mengagumi itu, mengagungkan itu. Nah, begitu makna dari tadabbur. Dia juga mengingatkan wala yaqra' kama yaqra'ul ghafilun. Jangan sampai kamu membaca Al-Qur'an ini seperti membacanya orang yang lalai. Bagaimana orang yang lalai itu membaca Al-Qur'an? Yaqra'un Al-Qur'an bi alsinatin fasihatin. Membaca Al-Qur'an dia memperhatikan lisannya, fasih. Ain, ghain, fa, qaf. Begitu salah langsung atau wa aswatin aliyah dengan suara yang melengking, indah, seperti musabaqah Al-Quran itu. Boleh nggak membaca seperti itu? Sah-sah saja, tapi jangan sampai kamu lalai membaca dengan lisan yang fasih, suara yang indah, tapi wa qulubin minal khusyu' wa ta'dhim khaliyah. Tapi pada saat itu hatinya tidak kosong dari ketundukan dan pengagungan terhadap sang pengucap, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tepat seperti ini ya. Jadi sebenarnya saat kita membaca Al-Quran itu ada respon kita ketika respon. Jadi kita interaktif dengan Tuhan gitu. Karena jalisullah, teman duduknya Allah. Jadi kalau kita baca tentang ayat-ayat azab, kemudian kita biasa aja ya gitu. Nggak ada interaktif. Kita ya seperti kita ngobrol dengan orang yang mabuk. Ya tidak pantas disebut teman duduk itu. Kita duduk dengan orang yang megang HP terus. Lihat ini, bukan teman duduk itu. Kita selesai majelis, kita tanya, tadi ngobrol apa? Enggak tahu saya. Kamu bukan teman duduk saya. Tidak ada pengaruhnya itu ya. Makanya kadang para ulama itu mungkin ini juga rahasianya, ada beberapa ayat ketika dibaca kita responnya. Fal yu'adzibullahul adzabal akbar. Kemudian kita membaca Allahumma ajirni min adzabik. Min adzab. Iya gitu. Rabbi a'idni min adzabik dan sebagainya. Itu Rabbi hasibni hisaba yasira, macam ayat-ayat yang lain itu. Ya. Oke, baik Ustaz.